Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah amma ba'd. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka bermuwajjah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengangkis kita dari alam kejahilan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Sebelum kakak menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, izinkanlah kakak memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Fadl Ansori, bisa dipanggil Afdal. Kakak di sini akan menyampaikan tentang beberapa nasihat dari para ulama, yaitu tentang sholat. Sholat merupakan satu-satunya ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita dengan sengaja meninggalkannya walaupun hanya satu kali, maka secara tidak sadar kita telah memutuskan ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan jika kita membaca kembali mengenai rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya apa adik-adik? Akan tertolak keislaman seseorang meskipun dalam hatinya sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun dia tidak melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Seseorang boleh tidak berpuasa apabila dia tidak mampu dengan cara mengqada atau membayar fidyah. Seseorang boleh tidak membayar zakat apabila dia tidak mampu. Seseorang boleh tidak menaikkan ibadah haji apabila dia tidak mampu. Namun kita tidak mempunyai alasan apa-apa untuk meninggalkan sholat. Bahkan orang sakit sekalipun masih diwajibkan untuk sholat. Apabila dia tidak sanggup untuk sholat berdiri, maka diperbolehkannya sholat dengan terduduk. Apabila dia tidak mampu sholat dengan terduduk, maka dibolehkannya untuk sholat berbaring. Dari saking wajibnya sholat, orang mati sekalipun masih wajib kita sholatkan adik-adik. Itu adalah bentuk bukti nyata diwajibkannya sholat untuk kita semua. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali memberikan ancaman kepada kita semua. Ancaman tersebut tidak hanya terfokus pada orang-orang yang meninggalkan sholat saja, akan tetapi juga dengan orang-orang yang mengerjakan sholat. Seperti apakah orang-orang yang meskipun dia sholat tapi dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana terkutip dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kata lalai dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ini dapat kita artikan sebagai orang-orang yang salatnya hanya asal-asalan saja. Salatnya hanya terburu-buru sehingga dia meninggalkan rukun-rukun salat, meninggalkan syarat sahnya salat. Bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang sengaja mengundur-mundur waktu salat. Bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang sengaja menyepelekan salat, menganggap salat itu merupakan perbuatan yang tidak ada gunanya, tidak ada ancamannya, sehingga dia menyepelekannya. Coba kita renungkan bersama adik-adik. Orang salat saja masih terkena ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang sengaja meninggalkan salat. Tentunya ancamannya akan lebih besar daripada orang-orang yang lalai dalam salatnya tadi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salat yang kita kerjakan itu baik, maka insya Allah Allah akan memperbaiki amal-amal ibadah kita yang lain. Namun apabila salat yang kita kerjakan itu buruk, maka amal kita yang lain pun juga akan ikutan buruk. Karena pada hakikatnya salat itu ialah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tak heran apabila ada orang yang salatnya khusyuk dan istiqomah, dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang yang mengerjakan salat, mendirikan salat namun lalai dalam salatnya hanya asal-asalan saja, maka dia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak adik-adik semua untuk saling memperbaiki salat kita. Lebih khusyuk lagi, lebih istiqomah lagi dalam beribadah kepada Allah, khususnya ibadah salat. Mungkin hanya ini tausiah yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Meskipun hanya sedikit, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.